Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Widiawati, NPM 200105107 dari Tadris Bahasa Inggris C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang table manner terkhusus dari adat Minang. Untuk pertama itu, table manner sendiri adalah suatu aturan sopan santun atau tata krama yang dilaksanakan saat hendak makan, yang mungkin juga termasuk penggunaan peralatan makan. Tiap budaya beda pula tata krama mejanya. Setiap keluarga atau kelompok yang menetapkan standarnya sendiri, yaitu tentang seberapa ketat peraturan ini harus diikuti. Dalam adat Minang, table manner biasanya dilakukan pada saat makan bajamba, tradisi Minang, atau yang merupakan tradisi dari leluhur nenek moyang yang terus dibudayakan sampai sekarang. Makan bajamba sendiri maksudnya adalah makan di dalam pinggan besar secara bersama-sama. Makan bajamba disebut juga dengan makan berapak. Biasanya terdiri dari 5-7 orang. Rata-rata di daerah Minangkabau mempunyai cara makan bajamba, namun dengan gaya masing-masing pula. Umumnya, yang membedakan adalah jenis makanan yang dihidangkan. Untuk daerah Bukit Tinggi yang dipengaruhi oleh adat Kurailimo, jorong makan bajamba dengan menggunakan sambanan salapan. Maksudnya ada lauk khusus yang harus wajib ada pada makanan bajamba. Makanan bajamba tradisi Minang akan sering dilakukan pada saat pelaksanaan barale dan acara penting lainnya seperti ulang tahun kota. Bahkan makan bajamba digelar ketika ada menyambut tamu penting. Tujuannya untuk memupuk tali silaturahmi dan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat status dan pangkat. Biasanya acara makan bajamba ini akan diadakan di sebuah rumah atau tempat khusus yang diikuti puluhan atau ratusan orang. Ketika makan bajamba, semua orang larut dalam kebahagiaan karena kerjasama menghabiskan nasi yang super banyak di pinggan. Di Bukit sendiri yang terkenal dengan adat Kurailimo jorongnya, untuk melakukan makan bajamba ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menggunakan nampan besar yang lebih dikenal dengan pinggan. Yang kedua, untuk laki-laki duduk baselo dengan cara menyilangkan kedua kakinya ke depan. Dan untuk perempuan dengan cara bersimpuh atau seperti duduk di antara dua sujud ketika sholat. Yang ketiga, menggunakan sambanan salapan, lauk yang 8 sebagai berikut, yaitu ada gulai ayam, rendang, ayam padeh daging yang lebih dikenal dengan anyang, ada juga gulai babat yang lebih dikenal dengan parwik lawak. Yang selanjutnya ada karupuk tanjuk balado, terung buat digoreng pakai cabai, perkedel, dan ikan pang. Selain beberapa lauk tersebut, ada juga yaitu sambal. Dalam budaya Minang, sambal berarti lauk, sementara sambal pelengkap makanan yang biasanya terbuat dari cabai disebut lado. Ini ditata rapi di samping pinggan dengan ditata menurut aturannya pula.
Lalu tidak boleh satu dari sambal nan salapan itu tinggal, karena sambal nan salapan tersebut dikenal dengan sambal adat dan harus hadir saat makan banjamba ini. Uniknya lagi, setelah dilakukan makan banjamba akan dilanjut dengan makan pajamba parabungan, artinya memakan menu penutup. Biasanya menu penutup terdiri dari ketan ditambah sarikaya, inti, sejenis kue bola yang diisi kelapa di tengahnya. Ada juga pinyaram, gelamai, waji, kue, dan pisang, semuanya ditata di atas piring saat makan barapa. Berikut ini adalah adab saat makan barapa, yaitu mendahulukan yang lebih tua makan. Saat makan nasi diambil sesuap saja dengan sedikit lauk dan menggunakan tangan kanan. Kemudian nasi dilembar ke mulut dengan jarak dekat dengan tangan kiri menampung jika nasi yang berseceran. Posisi badan tegap, tidak boleh membungkuk, menghadap pinggan. Saat sudah selesai mendahulukan yang lebih tua untuk cuci tangan dan dilakukan serentak. Tradisi makan banjamba Minang ini begitu unik, dan untuk acara barale seperti menunggu pengantin pria atau makan ke rumah mertua, yang boleh mengikutinya hanya pasangan yang sudah menikah. Jika belum menikah, Anda tidak boleh ikut makan banjamba karena itu syarat utamanya. Dan setiap hari jadi Kota Bukit Tinggi selalu digelar acara makan banjamba yang diadakan oleh pemerintah kota. Seperti yang dilakukan pada 22 Desember tahun lalu, bertepatan memperingati hari jadi Kota Bukit Tinggi. Dan semuanya bisa mengikuti acara makan banjamba ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.